Terlambat dan gue nggak mau nungguin lo. Masih banyak hal lain harus lo kerjain sebelum lo berangkat sekolah dibanding lo ngurusin gue. See you, princess. Papa, gimana nih? Aku telat dan Manda nggak mau berangkat bareng ke sekolah. Terus aku harus naik apa? Manda. Lo udah gede kan? Lo bisa naik angkot sendiri kok. Lo tau jalan ke sekolah kan? Papa, terus aku naik apa? Salah sendiri kamu. Hanya karena kamu terlambat bukan berarti kakak kamu harus ikut terlambat kan? Kamu udah gede, urus sendiri. Ih, Patu. Bagi parfum ya, Kak. Agus, mumpung ada lo di sini, gue ramal bentar ya. Gue lagi mencoba kartu baru gue. Belum puas mau ramalin orang-orang? Udah, gak usah banyak protes. Sebenarnya hasil kuliah kakak di Prancis tuh 2 tahun ngapain sih, Kak? Bukannya ambil jurusan seni, malah ngeramal. Ngeramal kan juga seni. Sekarang pilih 3 kartunya. Nih. 1, 2, 3. Kartu pertama yang lo ambil langsung kartu love. Menarik? Sangat kebetulan. Mungkin lo bakal ketemu sama cewek oke di sekolah baru lo hari ini. Secara kebetulan juga. Kartu kedua agak sulit. Banyak persoalan yang bakal menghadang. Termasuk hal atau triki perasaan lo sama dia. Tricky? Maksudnya di sini perasaan lo bakal campur aduk. Awalnya sih lo bakal jatuh cinta sama dia. Terus lo jadi benci sama dia. Semacam I hate you but I love you. Kayak judul lagu aja, Kak. Emang ada kartu tarot nih yang judulnya apa tadi? I hate you but I love you? Hah? Kartu terakhirnya Apa? Destiny. Hah? Artinya lo seberapapun usaha lo, takdir yang bakal nentuin. Udah deh, Kak, serius deh, Kak. Gue juga tahu artinya destiny itu takdir. Kalau cuma jadi peramal cuma baca buku tarot kayak gitu mah gue juga bisa. Lo gak percaya kalau gue benar-benar bisa ngeramal? Ya buktiin dulu tapi tanpa kartu. Baru gue percaya. Lo boleh percaya atau enggak, tapi lo bakal ketemu sama orang yang nasibnya sama dengan lo. Udah wangi nih, wangi takdir. Dah. Seragam sekolah mana ini? Siapa yang nyuruh kamu pakai baju bebas? Aduh Pak, kalau pakai rok ke sekolah naik motor tuh susah. Nanti juga saya ganti seragam kok. Dasar anak sekarang. Dasar orang tua zaman dulu. Ini bang duitnya. Tolong 1.000 nih, Neng.
Apa saja, tidak ada kembaliannya. Itu duit gua. Itu tadi duit gua. Senandung lagu cinta tercipta untukmu, menggetarkan jiwa ini. Tapi lo bakal ketemu sama orang yang nasibnya sama dengan lo. Nino Sebastian. Oke, mulai hari ini kamu ikuti pelajarannya di kelas. Kamu masuk kelas 11B. Terus besok kamu baru mulai bisa untuk mengurus buku-buku dikta di perpustakaan. Isi, Bu. Ya. Bu, ya, Bu. Ya. Bob, sini kamu. Kebetulan banget kamu di sini. Iya, Bu. Bobby, kenalin ini Nino Sebastian. Ini Bobby teman sekelas kamu. Bobi. Nino. Kamu tolong bantuin si Nino ini untuk menyesuaikan diri minggu-minggu pertama ini ya. Oke, Bu. Oke, kamu ikut dia ya? Yuk, makasih ya. Ya. Isi, Bu ya. Makasih, Bob. Yuk. Halo. Marcel? Akhirnya kamu datang lagi ke sekolah ini. Ya, bisa gimana, Bu ya? Saya kangen banget sih sama Ibu. Aduh, padahal sayang sekali loh, Sel. Nilai kamu tahun lalu lumayan loh. Sayang sekali kamu tahun ini mesti mengulang. Nggak masalah kok, Bu. Mengulang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak masalah. Yang penting tiap hari saya ketemu sama Ibu. Manis. Ya udah, Bu. Makasih. Saya permisi dulu ya. Oke. Marcel, satu hal lagi. Tahun ini mulai diberlakukan hukuman baru untuk anak-anak yang suka membolos. Jadi kamu harus menahan diri untuk tidak membolos. Karena ibu sudah bosan dan capek untuk menghukum kamu. Oke? Untuk pelajaran kesenian semester ini, kita akan banyak membahas tentang karya sastra. Puisi misalnya. Ada satu puisi yang menarik buat saya, yaitu dari sastrawan Sapadi Djoko Damono. Yang berjudul puisinya, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Langsung aja saya bacanya, katanya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat dikatakan kayu pada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti syarat yang tak sempat dikatakan awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, seperti itu kutipannya. Manda? Kamu tidak memperhatikan pelajaran saya? Saya harus ke puisi, Pak. Lagian, ini kan kelas kesenian. Kenapa dari tadi belajar cuma puisi? Kenapa nggak belajar musik, teater, atau mungkin seni lukis? Apa kamu lebih pintar dari saya? Ya enggak sih. Tepat. Memang saya lebih pintar dari kamu. Makanya saya jadi guru. Dan sekarang saya bebas menentukan bab mana yang harus dipelajari di kelas ini. Bukan kamu. Sekarang kamu keluar dan temui Bu Reden. Tapi Pak, Gak ada tapi ya. Repot kamu. Saya sita dulu. Setelah pulang sekolah, kamu aja saya. Thank you ya. Apaan nih? Kerjaan anak OSIS. Ngambil dengan saya di sini. Oh, malam tes. Lu pakai baju apa nih? Ya, kalau ganteng pakai baju apa juga tetap ganteng, men. Senandung lagu cinta tercipta untukmu, menggetarkan jiwa ini. Gue jatuh cinta, men. Lu lihat deh, dia itu benar-benar kayak bidadari, tau gak? Cara jalannya, rambutnya, dia benar-benar perfect, tau gak? Sempurna. Saskia namanya. Anak kelas 11 paling cakep. Tapi lu jangan nganggap banyak, Beb. Sampai galak banget. Sama kayak kakaknya tuh. Katanya, kalau ada yang mau deketin mereka berdua, gak bakal diginiin. jadi menurut kamu nggak salah mendengarkan musik di kelasnya Pak Bambang? Itu kan bagian kesenian, Bu. Ya, musik juga bagian dari kesenian. Ini tuh cuma masalah perbedaan pendapat antara saya dan Pak Bambang mengenai materi pelajaran kesenian itu doang. Oke. Dengan kasus yang satu ini, kamu sudah bikin 17 pelanggaran. Rekor yang bagus. Terakhir kalinya kamu merusak mobil Ruben di parkiran pakai cat. Setahu saya adik kamu nggak pernah bikin masalah. Kamu tahu ada berapa banyak siswa yang punya
alasan tepat untuk membenci kamu? Saya nggak peduli walaupun semua orang benci saya. Dan hanya karena semua orang lebih suka sama Saskia, bukan berarti saya lebih buruk dari Saskia. Saya nggak bilang kamu harus seperti adik kamu. Saya mau bilang kamu ini orangnya yang baik. Kalau kamu mau belajar berubah lebih baik lagi, saya yakin teman-teman kamu pasti suka sama kamu. Kamu sudah pernah pacaran belum? Apa hubungannya punya pacar apa enggak? Ketika kamu belajar menyukai orang lain juga akan belajar menyukai kamu. Oke, untuk kasus ini Ibu kasih kamu peringatan awal. Tapi Ibu itu bukan salah saya. Ya makanya itu, Ibu kasih kamu peringatan. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Loh, no. Cewek siapa sih? Panda, dia tuh kakaknya Saskia. Hah? Kakaknya Saskia? Yoi. Udahlah, ini acara gak penting. Lo gak bakal dateng gak? Ngapain gue datang acara kayak gituan? Udah gitu gue harus pakai gaun, dandan, dansa, ketemu cocok. Ih, sorry ya. Iya, ngomong-ngomong bukannya kemarin lo ketemu sama Peramal Sinting kan? Iya, gue kemarin ketemu Peramal gitu. Udah tau gue gak mau diramal. Ini dia maksa-maksa. Gue sebel banget. Terus dia bilang apaan? Apa ya? Gue juga agak lupa gitu. Kalau nggak salah sih sesuatu tentang I hate you but I love you katanya. Ngaco banget ya, bukan judul lagu kan? Makanya gue bilang tuh Peramal ngaco. Dia slanker sekali ya. Iya benar dia slanker. Udah lupain aja tuh Peramal gila. Makasih ya, Ruben udah menganterin. Tadi Saskia udah bingung aja mau pulang naik apa. Habis dompet Saskia ketinggalan sih di rumah. Gak apa-apa kok, Sas. Tiap hari ngatur seperti ini, gua keberatan kok. Oh ya, sorry ya, nggak bisa nawarin mampir. Soalnya jam segini papa udah pulang. Tapi lo pasti bilang kan untuk pergi ke acara nonton itu. Soalnya kalau nggak ada lo nggak seru acaranya. Habis malu sih, nggak tahu deh papa ngebolehin atau enggak. Kan ada gue yang jagain lo. Gimana sih? Ya udah deh, nanti Saskia coba bilang. Ya, makasih ya. Tapi lo bakal ketemu sama orang yang nasibnya sama dengan lo. Santai. Semua dia. Apa sih lo? Men, gue lagi jatuh cinta. Gue nggak tahan lagi. Gue jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, men. Lo harus bantuin gue. Lu beneran jatuh cinta? Lu kan baru sekali ketemu sama dia. Ya, lo nggak tahu sih. Gue itu udah duluan ketemu sama dia di depan sekolah. Ya kebetulan sih dia, kata ramalan kakak gue tuh bakal ketemu sama satu cewek secara kebetulan kemarin. Dan gue bakal jatuh cinta sama dia. Gue gak ngerti maksudnya. Jadi lu jatuh cinta juga secara kebetulan, bener nggak? Ya emang kebetulan. Tapi kan ini namanya takdir. Selama takdir itu masih ada, ya kita gak usah khawatir. Bukunya balik. Mau belajar grammar Prancis ya? Mendingan jangan pakai buku itu deh.
karena penjelasannya itu rumit banget. Emang lo ngerti bahasa Prancis? Ya kakak gue sih kuliah di Prancis dulu, tapi kalau gue ya baru belajar bahasa Prancis 1 tahun. Oh ya? Berarti lo punya buku grammar Prancis yang lebih keren dong? Gue lagi pengen belajar bahasa Prancis nih. Ya ada sih di rumah, tapi masih gue pakai bukunya. Iya, gitu ya. Tapi lo mau belajar bareng sama gue? Beneran? Tapi gue gak terlalu ngerti. Gimana kalau lo ajarin gue? Boleh. Di mana kita bisa belajar? Di rumah lo? Masalah tempat sama waktu kita aturin nanti aja ya. Oh ya, gue Saskia. Kecantikan sempurna. Gue Nino. Nomor telepon lo berapa? Maksud gue biar kita bisa telepon-teleponan soal belajar. Di mana? Ini gue 01 98 96 2012 di sekolah. Oke, kasih ya. Bonjour, mademoiselle. Selamat pagi, Nona. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu t'appelles? Siapa nama Anda? Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? Apakah Anda mau nonton bareng saya? Est-ce que tu veux prendre un ensemble aussi? Apakah Anda Lo lagi ngapain? Terus, ini buku lama-lama gue ngapain di sini? Kak, bahasa Prancisnya aku cinta kamu apa? Nggak panas. Emang cewek mana yang lo mau rayu pakai bahasa Prancis? Itu cewek yang kakak bilang bakal ketemu sama gua secara kebetulan. Tapi bukannya lo nggak percaya sama ramalan gue? Ya udah nggak usah dipikirin deh kak. Gini, bahasa Prancisnya aku cinta kamu apa? Ayo dong. Zetan. Setem. Aku cinta kamu. Lo beneran jatuh cinta ya? Nah, kan kakak sendiri yang bilang kalau gue tuh bakal ketemu sama cewek secara kebetulan. Dan hari itu juga gue ketemu sama cewek yang paling cantik di sekolah secara kebetulan. Tapi lo ingat ramalan gue selanjutnya kan? Takdir. Ingat. Bukan, soal halangan itu. Kartu kedua lo bilang lo bakal berubah jadi benci sama nih cewek. Nggak mungkin kak. Saskia ini anaknya ramah, baik. Pokoknya dia disukain sama semua orang. Nggak mungkin dong gue benci sama tuh orang. Iya nggak? Tahu. Salah. Setting. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bukan gitu bacanya. Nih, comment allez-vous? Comment allez-vous? Duh, susah banget sih. Kalau gitu lu tuh harus banyak-banyak nonton film Prancis, ya. Dan lu dengerin dialognya. Kayak sekarang kan ada festival film Prancis nih. Kita nonton bareng aja. Lo ngajakin gue ngedate ya? Enggak. Iya. Maksud gue enggak. Kita nonton aja supaya bisa lebih lancar ngomongnya. Daripada nonton film, mendingan kita main gopar. Ayo. Sekarang. Iya, bisa besok. Dengar-dengar, lu sama bokap lu tuh nggak boleh diizinin untuk deket-deket sama cowok ya? Iya sih, tapi bokap gue lagi lembur di rumah sakit. Dia sih taunya gue lagi les bahasa Prancis. Jadi kalau lain kali kita pergi bareng lagi, nggak apa-apa dong? Saskia sih mau aja.
Tapi Papa tuh udah bikin peraturan yang larang Saskia buat pergi berdua sama cowok. Walaupun tujuannya buat belajar. Apapun alasannya, Papa tuh gak akan izinin. Tapi tunggu dulu deh. Kemarin Papa ngebolehin Saskia buat pergi ke acara ulang tahun sekolah sama cowok. Sama cowok. Iya, asal Manda ikut juga. Jadi kalau ada cowok yang bisa pergi sama Manda, kita bisa pergi berdua. Enggak gitu juga sih. Masalahnya ini kan acara ulang tahun sekolah. Kalau gue bawa cowok ke acara itu, berarti sama aja dong gue ngasih tau ke orang-orang kalau cowok itu adalah cowok gue. Masalahnya mana ada cowok yang mau deket-deket Manda. Apalagi jangan sama Manda. Itu sih masalah gampang buat gua. Maksud lo? Ya kan kita tahu dia nggak punya cowok. Ya kita cariin aja dia cowok buat ke pesta ulang tahun sekolah. Dan menurut lo itu gampang? Iya, asal kita bisa pergi ke pesta ulang tahun sekolah sih. Ya, Jadi lo mau bantuin gue? iya. Asal Thanks ya. Duh, gue seneng banget deh. Lo tuh emang baik banget. Makasih banget ya. pengen cewek. No way! Maaf ya, saya terlalu pintar dan waras untuk itu. Dan nggak ada orang waras yang berhubungan dengan Manda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya nggak keberatan bantuin kalian. Tapi kenapa harus Manda? Apa nggak ada yang lain? Ngapain sih kesini? Gue itu masih penasaran sama Manda. Gue itu pengen nyelidikin dia lebih jauh. Siapa tahu ada hal-hal menarik yang nggak semenakutkan reputasinya dia. Ya nggak? Gua gak maksud nakut-nakutin lo ya. Tapi bisa lihat sendiri kan. Dia tuh nakutin. Gua nanya kayak gitu tuh. Itu siapa? Dia Marcel. Mestinya dia urus setahun lalu. Cuma gak tau kenapa tiba-tiba dia ngilang. Nah sekarang dia balik lagi. Dan gua gak dari kelas 12. Dia tuh masuk panti kayak aplikasi narkoba. Lu serius menemuin Marcel? Kita bisa habis sama dia. Coba lu pikir. Semua cowok di sekolah takut sama Manda. Semua orang di sekolah takut sama Marcel. Sedangkan mereka berdua nggak takut sama siapa-siapa. Ya cocok kalau mereka jadi pasangan yang sempurna kan. Tapi gimana kalau udah pasangannya? Malah kita nggak bisa mengikat gimana? Udah deh, penakut banget sih lu. Aneh ya. Nah, dia Marcel. Ya. Lu Marcel kan? Gue Nino. Gue cuma pengen Bah! Apa lo? Nggak bisa ngomong? Mending lo balik ke TK di sana. Gue paling benci sama orang gagap tau gak? Apa gue bilang? Lu sih cari masalah sama dia, udah. Oke, kita butuh channel lain. Orang kayak Marcel gak mungkin, men. Mau bantuin kita kalau gak ada kompensasinya. kompensasi. Maksud lu duit? Yup. Pak, Gak punya duit. Kita butuh channel lain. Ya kita gak punya duit, mau cari pakai apa? Kita amat terlihat kita lah. salah men. Yang kalah dulu sebelum berperang. Yang kita butuhin sekarang adalah orang kaya yang cukup bego buat kita ciburin. Iya nggak? Apaan lo? Gue ada penawaran buat lo. Oi, gue gak minat. Lo pasti minat. Ini soal Saskia. Terus gue tahu lo pengen ajak Saskia ke acara ulang tahun sekolah kan? Ya, tapi pasti bokapnya gak bakal ngasih izin. Nah, sekarang bokapnya bikin peraturan baru. Saskia boleh kok sama cowok, asalkan Manda ikut juga. Maksud lo? Yo, gue udah nemuin cara yang tepat buat Manda. Dan karena lo ada Ruben, gue yakin lo bisa bayar tuh cowok buat ngajak Manda ke acara itu. Oh ya? Siapa? Marcel. Gue butuh bantuan lo, Sel. Lo cewek itu. Gue pengen lo deketin dia sampai dia mau lo ajak ke acara nonton sekolah.
Gue mau ngajak adiknya, tapi bokapnya lo ngekang. Dan dia nggak boleh pergi sama cowok kecuali si Manda juga ikut. Sorry deh. Gue sama sekali gak tertarik sama gosip. Oke. Gimana kalau gue bayar lo? Oh ya? Lo mau bayar gue? Ini bayar berapa lo? Gue berani bayar lo 1 juta. 1.500.000. 2 juta. Dan itu cuma sampai acara ulang tahun sekolah. Deal? Capek ya? Habis main basket. Mau gue traktir makan nggak di kantin? Lo pasti haus kan, lapar, ya? Ngomong sama gue. Ya iyalah, gue ngomong sama lo. Lo tuh kan pasti lapar, haus, habis main basket, ya kan? Gue traktir makan di kantin deh, mau nggak? Lo yakin? Gak salah orang? Mana pernah gue salah orang? Manda? Marcel, ya kan? Kalau gitu pasti kerja otak lo tuh yang salah. Kacau kita. Kita harus kerjasama untuk bikin kakak lo datang ke ulang tahun sekolah. Bukannya kata lo ini gampang? Ya nggak segampang itu. Tapi lo tuh harus bantuin gue. Lo harus kasih tahu gue apa kesukaan kakak lo. Gimana ya? Sam, kita tahu lo lagi deketin Manda. Ya, terus? Kita tahu, gue Ben bayar lo buat dapetin Manda kan? Itu semua kita ngatur. Tujuannya, Nino bisa jalan sama Saskia di acara ulang tahun sekolah. Gue gak peduli, Saskia mau jalan sama siapa ya? Itu bukan urusan gue, tahu lo. Terus sekarang mau lo berdua apaan? Kita mau bantuin lo dapetin Manda. Dan kita punya informasi tentang Manda dari Saskia langsung. Dan itu berguna banget buat lo. Iya. Pertama-tama, dibenci banget sama cowok yang suka rokok. Dan dia suka warna hitam. Band rock cewek. Dan dia suka film yang berdarah. Dan yang ada adegan terbangnya. Nah, dan dia itu gitaris yang punya band sendiri. Oke. Kan gue cobain rencana lo. Dia paling gak suka kan sama cowok rokok? Lo tuh sebenarnya cantik ya. Coba lo beli bedak atau lip gloss. Terus lo ganti deh gaya rambut lo. Pasti lo bakal kelihatan lebih oke. Gue denger ada cowok yang lagi ngejar lo. Kemarin gue sempat lihat waktu dia ngedeketin lo di lapangan. Oh ya? Iya, lumayan cakep sih. Mungkin dia bisa nemenin lo buat datang ke acara sekolah. Gue gak akan pergi ke acara itu dengan alasan apapun. Tapi kan kapan lagi ada kesempatan kayak gitu? Akhirnya ada cowok yang gak takut sama lo. So, please deh, sekali ini aja. Lo tuh gak pernah bisa jadi kakak yang baik buat adiknya. Maksud lo baik adalah gue nolongin lo supaya lo bisa jalan sama cowok paling brengsek di sekolah gitu. Ruben gak brengsek. Iya brengsek, lo gak tahu kan? Lo pikir lo tahu semuanya tentang dia gitu? Seenggaknya masih banyak orang yang suka sama dia daripada sama lo. Gue gak peduli walaupun semua orang gak suka sama gue. Karena gue gak kayak lo. Gue gak bisa tuh so baik sama orang supaya orang suka sama gue. Dan gue gak bisa pura-pura ngejalanin apa yang orang mau supaya orang menilai gue baik. Hah? Apa salahnya gue menikmati jadi orang baik dan orang-orang pada suka sama gue? Seenggaknya gue gak kayak lo. Orang-orang pada gak benci sama gue. Ngerti lo? Udah, jangan masing-masing aja. Hehe, senang banget deh kita ketemu di sini. Lo ikutin gue ya? Oh, jawabannya tergantung. Kalau emang lo suka gue ikutin, berarti ya anggap aja gue ikutin lo. Dan tujuan lo adalah Gue pengen ajak lo nonton. Di bioskop ada film bagus tuh, film perang. Terus banyak adegan jalan-jalannya lagi. Lo pasti suka kan? pede banget lo. Iya dong, gue gitu loh. Apa sih gue tahu tentang lo? Selera musik lo gue tahu, film lo gue tahu, dan gue juga tahu. Lo pasti suka kan ketemu sama gue sekarang. Lo bisa minggir gak? Ini motor gue. Nih lo minggir. Minggir gak? Woi, kita tidak ngomong tau. Woi. Woi,
Lo tuh gak bisa lebih nyebelin lagi ya? Ngapain lo berubah? Kenapa? Dia ngadu sama lo? Dasar psikopat. Sakit jiwa lo tuh. Papa, mana tuh? Apalagi sih? Hah? Apa lagi kerja jangan ganggu deh? Sana. Ih! Sejak kapan lo jadi penjaga perpustakaan? Ini hukuman dari Bu Ririn. Dihukum. Emang lo bikin kesalahan apaan? Seperti biasa, gue bikin keributan lagi di kelasnya Pak Bambang. Waduh, sayang banget tuh. Gue selalu cabut sih pas pelajarannya Pak Bambang. Gue nakat mukanya tau gak? Tapi boleh juga ya sekali-sekali gue ikutin pelajarannya. Biar gue bisa lihat lo berantem sama dia gitu. Seru kali ya? Lo sendiri ngapain di sini? Gue mau ketemu sama lo. Buat apa? Ntar malam lo ada cara. Kalau ini salah satu cara lo untuk deketin gue lagi, mendingan lo cari cara yang lebih kreatif. Oke. Omongan lo barusan itu maksudnya jawabannya iya atau enggak? Iya, untuk gak ada acara nanti malam. Enggak, untuk bersama lo. Gue denger-denger ada cowok yang lagi kejar-kejar lo, ada. Gue? Siapa? Gue gak tau gitu sih. Marcel, teman sekolah kita yang suka bolos itu loh. Ya kali. Marcel? No way. Masalah yang itu, dia kan cakep banget. Dia tuh cowok brutal, urakan, gak jelas gitu deh. Bener-bener tuh. Yang gue dengar dia tuh pernah masuk panti rehabilitasi narkoba. Apapun ya, gue gak peduli. Lo gak takut? Semua orang aja takut sama gue. Kita gak takut sama lo. Itu sebabnya gue suka sama kalian. Mwah! Idi. Oh gitu. Jadi, karena si Marcel tuh kelihatannya gak takut sama lo, jadi lo suka sama dia. Ya, gue cabut ya. Hei, Jangan bilang lo ikutin gue ya. siapa yang ngikutin lo? Biar banget sih lo jadi orang. Lo tau gak? Ini tempat yang punya temen gue. Makanya itu gue iseng-iseng aja mampir kesini. The Black Parade. Lo suka My Chemical Romance? Tahu juga lo My Chemical Romance. Ya iyalah gue tahu. Gue tuh juga sama kayak lo. Gue suka banget sama musik rock. Tapi jujur ya, sebenarnya gue lebih suka yang hardcore sekalian. Lo pasti suka banget sama musik Metallica. Iya kan? Nah, sekarang lo pasti helm lo. Pas helm. Mau ngapain sih? Udah, turutin aja. Udah, kenapa sih sekarang nurutin gue? Udah, lepas helmnya. Taruh sini. Oke, sekarang lo berdiri. Diri. Iya. Siap ya? Terus? Oke, siap. Sekarang gue pengen ngajak lo terbang. Siap. Kecantikanmu menakjubkan hati, tulusanmu mengalir sebening kasihmu. Makasih ya. Gue suka acara nontonnya dan gue suka acara terbang kita. Iya, apa-apa, sama-sama. Gue tahu lo tuh pasti suka. Oh iya, ngomong-ngomong, setahu gue lo tuh kayak gadis pingitan gitu kan. Bokap lo tuh overprotective, terus lo gak boleh keluar malam. Kok sekarang bisa? Oh, bokap gue lagi lembur di rumah sakit, biasa lah. Kalau bokap gue nggak ada, gue sama Saskia bisa bebas pergi kemana aja sama siapa aja. Asal ketahuan. Ya, bisa. Ya udah deh, gue cabut dulu ya. Oke. Aku menyayangimu dalam senyum dan tangisku, dan aku mencintaimu dalam hidup dan matiku.
Ya urusan gue lah. Lo kan kakak gue. Gue seneng akhirnya lo bisa dapetin cowok yang cocok buat lo. Maksud lo cocok? Ya paling enggak dia nggak takut buat berhubungan sama lo. Duh, mau lo apa sih? Lo tuh kenapa sih? Gue kenapa? Tadi juga lo yang kenapa? Maksud lo tadi malam tuh apa? Tunggu. Maksud lo semalam gue ngapain? Emang gue ngapain lo semalam? Ah, udah lo lupain aja. Gue tau kok lo tuh tipe cowok kayak apa. Lo tuh tipe cowok yang suka main-main sama cewek kan? Dan lo pikir lo bisa main-main sama gue gitu? Lo salah ya. Main apa sih maksud lo? Ya main-main, pura-pura. Lo pura-pura baik sama gue, lo pura-pura ngejar-ngejar gue, lo pura-pura mucin gue. Dasar lo cowok palsu. Dan mulai sekarang, lo bisa berhenti pura-pura. Karena gue juga akan berhenti pura-pura nganggap kalau ada orang yang gak benci sama gue dan takut berhubungan sama gue. Dasar lo cowok palsu. Setelah beberapa minggu kita membahas tentang puisi, saya ingin kalian membuat dan membacakan puisi di depan kelas satu persatu minggu depan. Gimana? Enggak pak, saya cuma mau nanya. Berarti puisi kita kali ini temanya bebas kan? Jadi kita bisa bikin puisi tentang apa aja? Iya. Oke. Itu saja? Nggak ada protes lain? Enggak, saya pikir pelajaran ini menarik. Kamu main-main sama saya. Maksud bapak apa? Apalagi trik kamu sekarang. Kamu kan menganggap pelajaran saya nggak pernah menarik menurut kamu. Oh, saya tahu sekarang. Pelajaran yang mengerjai guru adalah pelajaran menarik buat kamu, ya kan? Sekarang kamu keluar dan temui Bu Ririn. Tapi pak, saya... Sekarang. Masuk. Mau kemana kamu sekarang? Saya mau cari sesuatu yang jauh lebih menarik dari pelajaran ini, Pak. Oke? Ya anak, buka halaman 56. Sejak apa lo jadi penjaga perpustakaan? Sejak Bu Ririn ngasih hukuman sama gue, tau gak? Gara-gara gue kemarin tuh minjem sistem sekolah, nggak pakai izin lagi. Mana gue nyanyi kayak orang gila. Terus lo ngapain di sini? Ngikutin lo? Ngikutin gue? Buat? Yuk. Ayo. Kalau gitu? Keindahanmu tak pernah dapat terlukiskan. Kecantikan. Abis ini kita mau kemana? Tergantung. Kok tergantung? Iya, tergantung lo mau ngasih tahu apa enggak. Kenapa lo maafin gue? Mana harus ya? Harus. Pokoknya nih, kalau lo nggak mau ngasih tahu, abis ini kita nggak pakai dan jalan-jalan lagi. Tapi kalau lo kasih tahu, abis ini mau jalan-jalan lagi. Oke deh, oke. Sorry ya, gue udah nuduh lo macem-macem. Tapi sekarang gue percaya kok kalau lo gak pura-pura. Dari mana gue nggak pura-pura? Buktinya, lo mau pergi main go-kart sama gue. Terus, lo mau ngobrol bareng gue dan sekarang kita makan es krim bareng. Lo tuh kenapa sih? Kalau beranggapan semua orang tuh takut sama lo? Mungkin karena mereka benci gue kali. Atau mungkin juga gue bukan orang baik. Dan mungkin juga karena gue gak sebaik adik gue Saskia. Hampir semua orang di sekolah takut sama gue. Mereka bilang gue nyeremin.
Tapi lo kok gak takut sama gue? Buat gue lo nggak begitu nyeremin kok. Biasa aja. Lo tau gak? Ya makanya gue mau kasih tahu. Ya. Ya. Menurut gue juga sama. Lo tuh gak senakutin yang orang bilang. Oh ya? Dan aku mencintaimu dalam hidup dan matiku. Bob, gue ini lagi nungguin telepon dari Saskia. Kalau lo mau ngomong cepetan. Emangnya mau ngapain sama Saskia, ha? Gue dan Saskia tuh udah janjian pengen belajar bareng di rumah gue. Nah, dia itu udah dapet izin dari bokapnya. Oke, cepetan. Oke, gue gak bakal gangguin lo kok. Gue cuma mau ngabarin perkembangan bagus dari rencana kita. Mandep sama Maxwell hari ini cabut sekolah bareng. Gila lah tuh. Kayaknya sih mereka tuh udah mulai cocok. Oke, kalau gitu. Oke deh. Dah. Senandung lagu cinta tercipta untukmu, yang getarkan jiwa ini, lunturkan jantungku. Kecantikan sempurna yang tak terlukiskan, bahagiakan diri ini saat bersamamu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu tak bersamanya. Halo? Halo, Saskianya ada? Dari siapa ya? Dari Nino. Oh, non Saskianya udah pergi dari tadi sore tuh. Kata bapaknya sih mau belajar bareng. Perginya dari jam berapa ya? Sekitar jam 3-an deh. Tadi sih dijemput sama Ruben. Apa? Sama Ruben? Iya, katanya mau belajar bahasa Perancis bareng. Ya udah deh, kalau itu terima kasih ya. Oh ya, sama-sama. Ruben. Nino, Gue itu udah nungguin lu dari jam 3 di rumah gue. Tapi lu malah pergi sama Ruben. No, gue bisa jelasin. Lu selalu kayak gini ya? Maksud lo? Bertingkah manja dan egois. Lu pikir lu bisa manfaatin semua orang? Iya. Lu itu udah manfaatin izin bokap lu buat belajar sama gue. Tapi lu malah pergi sama Ruben. Lu udah manfaatin gue untuk cariin kakak lu cowok. Jangan-jangan itu supaya lu bisa pergi ke pesta ulang tahun sekolah sama Ruben juga. Iya. Tapi no, Lu emang cantik. Semua orang di sekolah tuh nganggap lu lebih baik daripada kakak lu. Tapi yang gue tahu, kakak lu lebih tulus daripada lu. Kalau dia nggak suka sama orang, dia nggak akan pura-pura suka sama orang dan dia nggak bakal manfaatin orang. Tapi lo, sebaliknya. Maksud lo? Ternyata selama ini gue salah duga. Lo emang baik di luar, tapi hati lo. Tatap matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu. Muka sedang berdai-dai, relakanmu untuknya. Lekuk tubuhan bunyi bagaikan sang dewi di dalam sanubariku, terukir wajahmu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu tak bersamanya. Tatap matamu untuk yang terakhir. oh ya, lo pergi sama siapa? Belajar ulang tahun sekolah besok? Ruben.
Katanya kalau Saskia nggak jadi datang, gue bakalan dijemput sama dia. Kalau Saskia tahu, gimana dong? Please deh. Dia tuh masih anak-anak banget. Nurut banget sama bokapnya. Dia pikir Ruben bener-bener suka kali ya sama dia. Padahal dia tuh cuma dijadiin taruhan sama Ruben dan Vito. Kasian banget itu anak. Banget. Yap. Lu kenapa sih? No, gue udah gak ada ide lagi nih, gue udah buntu. Gue udah gak ada ide lagi gimana cara gue bisa deketin Manda. Lo ada ide kan? Gue nggak ada. Sorry ya Sel, mulai sekarang gue nggak bisa bantuin lo lagi. Lo kenapa? Ya percuma Sel, gue ngelakuin semua ini supaya bisa pergi sama Saskia. Tapi kayaknya Saskia lebih milih pergi sama Ruben dibanding sama gue. Lo tuh sebenarnya bener-bener suka apa gak sih sama Saskia? Iyalah. Ya terus kenapa lo nyerah begitu aja? Lo pikir deh pakai otak lo. Setelah apa yang lo lakuin semua ini sekarang, pantas gak lo buat dapetin Saskia? Kayaknya mulu. Oke, pantas. Oke. Kalau lo merasa pantas, terus kenapa sekarang lo nyerah gitu aja? Cuma gara-gara kayaknya Saskia lebih milih Ruben daripada lo. Masalahnya ini Ruben, gue nggak bisa nandingin dia. No. Lo kenapa ngerasa kalah dari Ruben? Karena dia kaya, rajin, keren, ganteng? Atau karena dia bego? Ya apalah dia lah. Buktinya Saskia lebih milih dia dibanding gue. No, Ruben ngejar Saskia pakai duit. Sedangkan lo ngejar Saskia pakai perasaan, pakai otak lo. Itu gak akan bisa dikalahin, apalagi disampaikan terik ya Ruben kayak gitu. Terus sekarang lo mau nyerah begitu aja? Dan selama ini lo nggak deketin Manda pakai apa? Kamu tuh malah main game terus. Hah? Bukannya belajar. Apa kan udah bilang kalau kamu terus mempersiapkan diri untuk ujian masuk fakultas kedokteran. Kamu udah gak main game kan? Mungkin. Adik kamu mana? Sas! Di mana papa nih? Sas! Iya, Pak. Ya ampun, kamu tuh mau kemana? Nyoba baju buat besok malam. Terus kamu gak nyoba baju juga? Enggak. Orang nggak minat pergi? Kakak kamu gak pergi, kamu juga gak pergi. Tapi kan, Pak, lo bukannya mau pergi sama Marcel? Enggak. Siapa Marcel? Pak, please dong. Kali ini aja, Pak. Saskia tuh udah nyiapin semuanya. Gak mungkin kalau Saskia ngebatalin. Apa alasan Saskia? Bilang temen-temen, Pak. Bilang aja sama teman-teman kamu kalau papa kamu enggak ngizinin kamu pergi. Habis perkara kan? Marcel itu siapa? Hah? Tahu, bukan siapa? Coba. Tahu ah. Halo? Halo, Manda. Kita tampil. Apaan? Tampil? Gini, gue datangin sama anak OSIS. Katanya mereka minta kita untuk tampil di acara ulang tahun sekolah gitu deh, besok malam. Lu serius? Serius, masa gue bohong sih? Kan acara agak formal gitu. Gue ada ide deh, gimana kalau kita pakai gaun warna hitam? Menurut lo gimana? Seru kan? Oke deh. Gue sih ikut aja lah. Ya udah bener ya, sampai jam besok malam ya. Dah. Hai. Ngapain lo kesini? Lo nggak pergi ke acara itu bukan berarti dunia kiamat kan, Sas? Itu buat lo. Buat gue. Udahlah, gak usah ngebujuk gue. Tinggalin gue sendiri. Gue kesini bukan mau ngebujuk lo kok. Terus gue cuma mau bilang band gue diundang tampil di acara sekolah besok malam. Jadi lo datang ke acara itu? Ya kalau lo masih minat mau datang sih, lo bisa bareng gue. Bukannya lo datang sama Marcel? Enggak. Kenapa? Gue benci sama dia. Benci? Gue benci sama orang yang rasain sesuatu sama gue. Bawaannya bikin curiga mulu. Lo benci sama dia atau lo takut sama dia? Gue takut sama dia. Ngapain banget gue takut sama dia? Bukan takut sama dia, tapi sama keakraban kalian. Lo mau apaan sih? Gue gak bego, dah. Si coklat ninggalin kita. Lo tuh jadi jarang akrab sama orang.
Lo jadi jarang komunikasi sama gue, sama bokap. Lo jadi sering uring-uringan, sering marah-marah, sering kesel. Cuma karena nyokap ninggalin kita tiba-tiba. Kan berarti semua orang bakal kayak gitu kan, Dak? Lo tuh kakak gue, Dak. Gue pengen liat lo bahagia. Dan sejak lo deket sama Marcel, lo tuh kelihatan bahagia. Kasih dia kesempatan, Dak. Kalaupun nanti dia ninggalin lo, dia nyakitin lo, masih ada gue. Gue gak akan ninggalin lo, Dak. Sas, lo udah bilang kan ke bokap lo? Hah? Bilang soal apa? Bokap lo, dia udah ngizinin kan untuk lo pergi malam ini? Iya, udah. Amanda pergi, jadi gue juga dibolehin pergi. Ya udah, kalau gitu gue jemput lo jam 8 ya. Nino. Mau apa? Nanti malam Gak perlu dijelasin, gue udah tahu. Nanti malam lu mau pergi kan sama Ruben? Mendingan sekarang lu pulang. Lu siap-siap sebelum Ruben jemput lu. Nino. Loh, kok nggak siap-siap? Mas, Bukannya Ruben mau jemput lo ya? gue gak mau pergi sama dia. Ya udah kalau gitu kenapa lo nggak ajak orang yang mau ajak pergi aja? Gak bisa. Lo lihat sendiri kan, tadi siang Nino tuh marahnya kayak gimana sama gue. Dia tuh udah benci banget sama gue. Dia tuh gak akan mau pergi sama gue. Kalau dia emang bener-bener benci sama lo, dia nggak mungkin kayak gitu. Tahu dari mana lo? Soalnya gue juga benci sama Marcel tadinya. Terus sekarang? Udah nggak? Udahlah. Ya. Nino. Oke, kita tadi udah nyaksin, bukan? Ada break dance, ada paduan suara, ada opening dari anak kelas 11, dan sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu nih, penampilan dari anak kelas 12. Kita sambut aja langsung ya. Tepuk tangannya dong, yang meriah. Kita sambut langsung ya, The Great Band. Akhirnya datang juga.
Ya habis mau gimana lagi? Dengar-dengar ada band Grand mau manggung sih. Oh ya, ngomong-ngomong, bokap lu kesambet malaikat apa? Kok kalian berdua bisa datang ke sini? Enggak, bokap gue waktu itu lihat si Nino jemput, terus dia nggak curiga gitu. Bokap gue tahu kalau Nino itu sering main ke rumah gue buat belajar bareng Saskia. Oh gitu. Gue jadi penasaran. Gimana ya? Kalau ntar kapan-kapan gue datang ke rumah lo, terus gue yang jemput lo. Kira-kira reaksi bokap lu gimana? Boleh coba lain kali. Barusan gue ke rumah lo, dan bokap lo bilang, lo pergi sama cowok. Iya, gue pergi sama Nino. Seenggaknya dia ngajak gue ke acara ini bukan buat taruhan. Ngerti gak? Gue bayar lo mahal-mahal buat deketin Manda. Sampai gue nyuruh anak OSIS manggil Brian untuk tampil di sini. Dan itu kan yang minta, supaya gue bisa jalan sama adanya. Weh, sabar dong, apa-apa nih, main jodoh saja. Lo gak ngerti lo ngomong apa? Gue usah pura-pura dari lo. Lo tau banget apa yang gue omongin. Ini soal lo. Gue bayar lo buat deketin cewek penyihir itu. Supaya adanya bisa jalan sama gue, bukan sama cowok lain. Oh, jadi sama ini lo dibayar buat ngedeketin gue gitu? Terbajingan lo. Sas, lu yakin tuh kakak lu gak apa-apa? Nggak yakin juga sih. Tapi bukan gue yang bisa bikin dia happy kayak kemarin lagi. Siang Om. Papa dengar kemarin kamu dipaksa untuk tampil di sekolah ya. Mungkin. Jadi sekarang kamu murung dan pendiam karena itu. Mungkin juga sih. Ya sudah, Papa nggak akan maksa kamu. Kalau kamu nggak mau kuliah di kedokteran, it's fine. Kamu boleh kuliah ambil jurusan musik atau apapun yang kamu mau. Papa serius? Papa cuma nggak mau kalau kamu jadi sedih dan pemurung karena kamu merasa terpaksa untuk melakukan satu hal yang nggak kamu sukai. Mungkin sudah saatnya kamu untuk mengejar cita-cita ataupun keinginan yang benar-benar kamu mau. Sal, kamu harus tanggung jawab ya. Makasih ya, Pak. Keindahanmu tak pernah dapat terlukiskan. Kecantikanmu menakjubkan hati. Ketulusanmu mengalir sebening kasihmu. Setiamu menguatkan aku. Kau begitu Oke, saya tahu acara ulang tahun sekolah menyita banyak perhatian kalian kan? Tapi tugas tetaplah tugas. Seperti yang saya bilang minggu lalu, tugas kalian hari ini adalah membacakan puisi kalian satu persatu di depan kelas. Ayo, siapa yang mau duluan maju? Ruben? Doni? Manda?
Yamanda, ada bekas lain? Saya cuma mau bacain puisi saya aja, Pak. Udah, mau baca di depan kelas. Aku benci setiap kali kamu ada. Lebih benci lagi saat kamu bicara. Aku benci saat kamu bilang, kamu selalu yakin. Dan aku lebih benci lagi pada senyum puasmu yang tersungging. Aku benci saat kamu tertawa. Dan makin benci ketika kamu berhasil membuat aku tertawa. Aku benci caramu mengejarku. Dan makin benci saat aku tahu kamu menyukaiku. Aku benci suaramu, aku benci matamu, aku benci kebohonganmu, dan aku benci permainanmu. Aku benci ketika kamu muncul tiba-tiba. Aku benci pada caramu membuat aku bahagia. Aku benci melihat kamu pergi. Begitu benci karena kamu terus membuat aku menanti. Tapi ada satu hal yang paling aku benci. Itu adalah kenyataan bahwa aku tidak akan bisa membenci kamu. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah bisa. Karena I really, really, really hate you, but I love you. I do. Manda, Saya tahu, Bu. Nggak seharusnya saya ninggalin kelas itu aja. Ibu boleh ngasih komen apa aja sama saya. Manda, Saya udah berusaha, Bu. Saya udah berusaha berubah. Saya berusaha menyukai orang. Saya berusaha untuk tidak membenci orang lain. Kata ibu, kalau saya menyukai orang lain, mungkin orang lain juga akan menyukai saya, kan? Tapi kenyataannya tuh kayak gitu, Bu. udah nggak usah nangis ya. Keindahanmu tak pernah dapat terlukiskan. Kecantikanmu menakjubkan hati. Ketulusanmu mengalir sebening kasihmu. Setiamu menguatkan aku. Kau begitu berarti. Gue yakin lo pasti suka. Sangat berarti. Ini adalah ya? Iya, mumpung gue lagi banyak duit soalnya. Kemarin tuh ada orang yang bayarin gue, terus suruh pura-pura deketin cewek. Oh iya. Iya, cuma saya rencananya gagal tuh. Apa? Gara-gara gue. Soalnya gue udah gak bisa pura-pura lagi. Tadinya gue cuma pura-pura suka sama tuh cewek. Tapi yang ada, gue jadi sayang beneran. Habisnya hari gini lo bayangin aja, jarang banget kan? Lo bisa nemuin cewek yang berani ngajakin lo cabut dari hukuman sekolah cuma untuk main go-kart. Kau begitu berarti, sungguh sangat berarti. Kesempurnaan cinta kau beri. Ya sekarang bukan pura-pura lagi. Kamu sayang sama aku. Aku menyayangimu dalam senyum dan tangisku, dan aku mencintaimu dalam hidup. Oh iya, sudah bagus.
Gue tau, suka kan? Iya sih, tapi judulnya apa? Judulnya I Hate You, But I Love You. Tapi, sorry. Kau begitu berarti, sungguh sangat berarti. Kesempurnaan cinta kau beri aku.